Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu angket, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat sosiometri, yang kelima biografis, dan yang terakhir yaitu inventory. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Secara umum, isi angket dapat berupa yaitu satu pertanyaan tentang fakta. Fakta yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan responden, seperti umur, pendidikan, dan agama. Informasi yang diketahui oleh responden juga dikategorikan dalam fakta. Yang kedua, pertanyaan tentang pendapat, menyangkut perasaan dan sikap responden tentang sesuatu. Yang ketiga atau terakhir yaitu pertanyaan tentang persepsi diri sendiri. Tujuan dan manfaat angket. Tujuan angket yaitu satu, memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Kedua, memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Manfaatnya yaitu untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Kedua, bahan pembuat evaluasi program. Ketiga, untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Jenis-jenis yang angket yaitu satu, angket tertutup, kedua, angket terbuka, ketiga, kombinasi antara angket tertutup dan angket terbuka, keempat, angket tidak langsung, dan kelima, angket langsung. Beberapa kelebihan dari angket adalah sebagai berikut. 1. Bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Ketiga, dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawabnya sesuai waktu dan kesempatan mereka. Kelemahannya yaitu 1. Metode ini kurang tepat digunakan apabila peneliti membutuhkan reaksi dan sifat yang sifatnya spontan dan cepat. Kedua, metodenya kurang fleksibel. Pertanyaan hanya terbatas pada daftar yang sudah disediakan untuk angket. Yang ketiga, ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Hal ini terjadi karena kurangnya petunjuk dan pertanyaan dalam angket, atau karena keraguan responden untuk menjawab. Wawancara atau interview adalah suatu perkembangan antara dua orang atau lebih dengan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara secara umum. Tujuan wawancara secara umum yaitu untuk memperoleh informasi yang kurang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Jika tadinya secara umum, secara khususnya yaitu 1. Untuk menggali dan memperoleh informasi atau data dari orang pertama. Kedua, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data lain. Ketiga, untuk mendapatkan informasi dengan menguji hasil pengumpulan data dari yang lain. Manfaat wawancara bisa diperoleh dari melakukan kegiatan wawancara antara berikut yaitu 1. Menambah wawasan. Kedua, kepentingan pribadi. Ketiga, profesi. Keempat, kepentingan masyarakat. Kelima, memberikan inspirasi. Keenam, memberikan dorongan semangat. Ketujuh, memotivasi sesama manusia. 8. Menghasilkan karya dalam bentuk tulisan. 9. Mendapatkan informasi yang lengkap. Dan terakhir yaitu menjalin hubungan dengan orang lain.
Kelebihan teknik wawancara dalam pengumpulan data penelitian yaitu 1. Memperoleh respon yang tinggi dari informan jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada peneliti. Kedua, dapat memperjelas maksud pertanyaan karena langsung berhadapan dengan informan. Ketiga, dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Keempat, bersifat fleksibel, dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban. Kelima, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal. Adapun kelemahan dari teknik wawancara dibandingkan dengan teknik lain yaitu 1. Memerlukan banyak waktu dan biaya. Kedua, faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Ketiga, dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai. Keempat, tidak terdapat standarisasi model pertanyaan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu sulit menemukan informan yang bersedia untuk diwawancarai. Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek, dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi secara subjektif. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Fungsi observasi yaitu 1. Menggambarkan perilaku manusia. Kedua, verifikasi tentang perilaku yang dilaporkan. Ketiga, menggambarkan perbedaan antara kesenjangan dan perilaku dalam situasi testing dan situasi lain. Konsistensi, inkonsistensi perilaku. Keempat, memberikan gambaran tentang perilaku yang tidak dapat digunakan oleh alat lain. Kelima, laporan sistematis. Manfaat observasi adalah sebagai peneliti, kita jadi lebih memahami suatu kejadian yang diteliti lebih baik dan lebih dalam. Kadang peneliti juga menemukan hal-hal yang baru. Peneliti tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan. Hasil penelitian observasi biasanya deskriptif sehingga membuat peneliti menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Jenis-jenis observasi yaitu 1. Observasi sistematik. Kedua, observasi eksperimental. Ketiga, observasi natural. Keempat, observasi partisipan. Kelima, observasi unobtrusif. Keenam, observasi formal. Dan terakhir, observasi partisipan dan non-partisipan. Kelebihan teknik observasi terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Kelemahan metode ini yaitu lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan sendiri. Kondisi ini cenderung melahirkan bias pengamat dan sumber kesalahan dibandingkan dengan interpretasi subjektif tanpa dilengkapi dengan kutipan sumber. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara hubungan individu dan individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan-hubungan interpersonal yang kompleks.
Dalam sosiometri terdapat dua jenis pengukuran, yaitu satu, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, teman yang diinginkan sebagai partner diskusi, teman yang diinginkan saat berrekreasi. Kedua yaitu kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain, tetapi bukan di saat situasi yang khusus. Kelebihan dalam sosiometri yaitu satu, konselor memiliki peluang untuk memahami bentuk hubungan yang terjadi antara peserta didik yang dibimbingnya dengan melihat bagaimana frekuensi hubungan yang terjadi, bagaimana intensitas atau keadaan hubungan yang terjadi, bagaimana posisi popularitas peserta didik dalam kelompoknya, maupun bagaimana posisi peserta didik yang terisolasi. Kedua, kekurangan dari sosiometri itu hanya dapat diterapkan pada kelompok peserta didik yang sudah saling mengenal dalam waktu yang lama. Kedua, akurisasi data penggunaan sosiometri yang sesuai tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan guru pembimbing dalam menyusun angket sosiometri. Ketiga, peserta didik tidak mudah untuk menetapkan pilihan teman, menetapkan intensitas semua hubungan yang selama ini terjadi, maupun saat menetapkan kriteria pribadi atau sifat-sifat anggota kelompok di kelasnya. Biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan ditulis oleh orang lain. Tujuan biografis menurut Eko 2011 mengatakan bahwa konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup. Juga mengungkapkan suatu kisah atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Inventory merupakan salah satu instrumen yang penting dalam memahami individu dalam upaya pengembangan potensi dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Jenis inventory yaitu satu, personality inventories. Inventory ini dipersiapkan untuk mengungkap aspek-aspek kepribadian seseorang. Kedua, interest inventories dibagi menjadi dua, yaitu strong vocation inventories blank. Inventory ini sengaja disusun untuk mengetahui minat seseorang dalam hal-hal seperti jabatan-jabatan, mata pelajaran, kesenangan-kesenangan, aktivitas-aktivitas, keistimewaan-keistimewaan orang, dan sebagainya. Kedua, Career Preference Record. Inventory ini isinya meliputi vokasional C, vokasional B, dan personal A. Yang ketiga yaitu attitude inventories. Inventory ini sengaja disusun untuk mengukur sikap seseorang terhadap orang lain atau objek-objek kebudayaan hasil ciptaan orang-orang. Sikap boleh dianggap sebagai salah satu bagian dari kepribadian dan biasanya dihubungkan dengan perasaan-perasaan, emosi, serta merupakan faktor penting dalam mencantum reaksi-reaksi dan tingkah laku kita. ITP atau Inventory Tugas Perkembangan dikembangkan oleh Sunaryo DKK. Dengan alamat ITP, guru bimbingan dan konseling dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan, dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. Berdasarkan hasil pengukuran ini, dapat disusun program bimbingan yang memungkinkan peserta didik dapat berkembang secara wajar, utuh, dan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. ITP mengukur 7 tingkat perkembangan, yaitu 1. Inklusif, kedua perlindungan diri, ketiga konformistik, keempat sadar diri, kelima saksama, keenam individualistik, ketujuh otonomi.
Peran dan fungsi konselor perencana yaitu mulai menetapkan tujuan pelaksanaan asesmen, menetapkan peserta didik sebagai sasaran asesmen, menyediakan buku dan lembar jawaban ITP sesuai jumlah peserta didik sasaran dan membuat satuan layanan asesmen ITP. Kedua, pelaksanaannya yaitu memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik mengatasinya dengan benar. Ketiga, melakukan pengelolaan data kuantitatif, mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik. Keempat, tindak lanjut. Melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.